Selamat pagi Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan mereview makalah buku kelima Teori Sosiologi Klasik tentang aturan metode sosiologi dan teks terpilih tentang sosiologi dan metodenya. Nama Indriani Made, NIM 2003 0300888, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Aturan Sosiologi dan Teks Terpilih tentang Sosiologi dan Metodenya ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Yang pertama, pengantar edisi ini. Emil Durkheim pertama kali menerbitkan The Rules of Sociological Method sebagai seri artikel dalam jurnal filosofis yang kemudian sebagai buku pada tahun 1895. Ia kemudian muncul dalam edisi kedua pada tahun 1901 dengan kata pengantar baru yang di dalam Durkheim dengan tegas menanggapi kritiknya. Volume saat itu adalah terjemahan edisi baru direvisi bersama dengan berbagai teks selanjutnya di mana dia mengklarifikasi beberapa pandangannya, mengubah yang lain, dan mempertahankan pandangan konsepsi hubungan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. Berikut kami pertama-tama akan menempatkan aturan dalam konteks historinya atau intelektual dan akademis, moral dan politik, dan dalam lintasan Durkheim pikirnya yang memberikan beberapa indiksi tentang hubungan dengan karya besar lainnya. Kami kemudian akan mengomentari argumen yang ditetapkan dalam 6 bab pendek, mengidentifikasi ciri-ciri yang diminat saat ini. Sepanjang jalan kita akan melakukan untuk menunjukkan potensi blok konseptual dan linguistik yang beberapa dari blok tersebut konteks yang menghalangi cara pembaca kontemporer memahami mengimpor argumen Durkheim dan demikian banyak hal yang mereka gunakan terus berkontribusi untuk memahami masalah dan perdebatan langsung di kalangan ilmuwan sosial saat ini. Yang kedua, kata pengantar untuk edisi pertama pada tahun 1895. Pada edisi ini diperlakukan fakta sosial secara ilmiah. Yang pasti, proposisi yang terkandung dalam buku ini mungkin akan mengejutkan pembaca. Namun jika suatu ilmu masyarakat ada, orang tidak akan mengharapkan diri dari hanya para Franse dan para perangsa tradisional. Seharusnya ini membuat kita dapat melihat hal-hal dengan cara berbeda dari manusia biasa. Banyak mengecewakan opini yang diterima. Jadi kecuali dalam sosiologi seseorang menanggapi akal sehat otoritas yang telah lama hilang, dalam ilmu-ilmu lain yang memang demikian tidak jelas dari mana dan diturunkan harus bertekad memutuskan untuk tidak terintimidasi oleh hasil penyelidikan memimpin asalkan telah dilakukan secara metodis. Jika pencarian karena paradoks adalah tanda dan sofis, melarikan diri darinya ketika fakta menuntut itu adalah pikiran yang tidak memiliki keberanian dan keyakinan ilmu. Sayangnya lebih mudah menerima aturan ini secara prinsip dan teori daripadanya untuk menerapkan secara konsisten. Yang berikut kata pengantar untuk edisi kedua pada 1901. Ketika buku ini pertama kali muncul, hal yang menimbulkan kontroversi itu cukup. Ide-ide saat itu seolah-olah terlepas pada awalnya yang menawarkan perlawanan yang begitu kuat bahwa untuk sementara hampir mustahil bagi kami untuk mendapatkan audiens. Dari hal-hal yang paling kami ungkapkan secara eksplisit, pandangan secara semperangan dianggap berasal dari kami yang tidak memiliki kesamaan milik sendiri, dan dengan menyangkal mereka
diyakini bahwa kita juga disangkal. Sementara kami telah menyatakan dan mengulangi dengan segala cara yang mungkin bahwa kehidupan sosial telah seluruhnya berpresentasi. Kami menghidupkan kembali cara-cara kami berargumen yang orang mungkin berpikir tentang kehilangan secara definitif. Yang berikut aturan dan pengamatan fakta sosial. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu, mereka sudah terwakili dalam pemikiran, tidak hanya melalui akal persepsi, tetapi juga beberapa jenis konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar-dasar pertama, fisika dan kimia telah diketahui, manusia sudah memiliki pengertian tentang fenomena fisik dan kimia yang telah melampaui persepsi murni saja. Seperti itu misalnya dalam yang ditemukan yang bercampur dengan semua agama. Ini karena pemikiran reflektif mendahului sains yang hanya menggunakan secara lebih metodis. Manusia tidak bisa hidup di antara hal-hal yang lebih dekat dengan kita dan lebih dalam pemahaman mental daripada realitas yang sesuai dengannya. Kita secara alami cenderung menggantikannya dengan realitas, memusatkan perhatian kita spekulasi atas mereka. Alih-alih mengamati, mendeskripsikan, dan membandingkan hal-hal yang kami puas untuk merefleksikan ide-ide kami, menganalisis dan menggabungkan mereka. Jelas bahwa metode ini tidak dapat memberikan hasil yang objektif. Gagasan dari konsep-konsep bagaimanapun peruntukannya, tetapi tentu saja juga tidak sah pengganti untuk hal-hal produksi dari pengalaman umum, utamanya tujuan yang melaraskan tindakan kita dengan dunia sekitarnya. Mereka terbentuk oleh dan dari pengalaman sekitar. Presentasi dapat secara efektif melakukan dan berfungsi bahwa jika teoritis salah, beberapa abad yang lalu oleh Copernicus menghilangkan ilusi yang dialami indera kita sendiri tentang gerakan benda-benda langit, namun kita harus menuntut ilusi ini biasanya mengatur distribusi untuk waktu kita. Yang berikut aturan untuk membedakan normal dari patologis. Pada pengamatan ini dilakukan menurut aturan sebelumnya, mencampurkan dua urutan fakta sangat berbeda dalam berbagai hal. Yang pertama, yang sama mereka seharusnya dan yang mereka seharusnya berbeda dari apa adanya. Fenomena formal dan fenomena patologis. Kami telah melihat bahwa perlu ada yang memasukkan keduanya dalam definisi yang digunakan untuk semua penelitian harus dimulai. Namun jika dalam aspek tertentu mereka memiliki sifat yang berbeda, maka mereka meskipun merupakan dua varietas berbeda dalam yang penting untuk dibedakan. Ilmu pengetahuan tidak mampu secara langsung mempengaruhi individu dan tidak diragukan lagi hanya untuk melengkapi kita pedoman umum yang tidak dapat diversifikasi secara tepat dan untuk individu tertentu kecuali dapat didekati melalui indera. Yang berikut aturan untuk konstitusi jenis sosial. Secara fakta sosial hanya dapat diberikan label normal dan abnormal dalam hubungannya dengan spesies sosial tertentu. Apa yang dikatakan yang sampai saat ini mengandung arti bahwa cabang sosiologi harus dikhususkan untuk konstitusi dan klarifikasi spesies ini. Gagasan tentang spesies ini juga memiliki keuntungan yang sangat besar, memberi kita jalan tengah antara dua konsepsi yang berlawanan tentang kehidupan sosial yang telah lama, yang menimbulkan perpecahan pendapat yang menunjuk pada nasionalisme, sejarawan, dan realitas ekstrim filsuf. Akibatnya, bagi peristiwa yang sama ini hanya memiliki nilai dan minat sebagai ilustrasi dari hukum umum yang tertulis dari konstitusi manusia yang memegang kendali sepanjang perkembangan sejarah. Untuk pertama, apa yang baik untuk satu masyarakat kita dapat diterapkan oleh orang lain. Yang berikut aturan untuk penjelasan fakta sosial. Saat ini kebanyakan sosiologi percaya bahwa mereka telah memperhitungkan fenomena begitu
yang telah menunjukkan tujuan yang mereka layani dari peran yang mereka mainkan. Alasan seolah-olah fenomena hanya untuk peran dan memiliki penentuan karena penyimpan pengertian yang jelas tidak jelas tentang layanan tempat mereka panggil dan memberikan. Hal ini sebabnya mengapa dianggap bahwa semua yang diperlukan telah dikatakan, membuatnya dapat dipahami jika dilayani yang telah ditetapkan nyata dan bahwa kebutuhan sosial yang mereka penuhi telah dibuktikan. Jadi Comte menghubungkan semua dorongan untuk memajukan spesies manusia dengan dasar-dasar ini tendensi, sedangkan Spencer menghubungkan dengan kebutuhan atau kebahagiaan yang lebih besar. Yang berikut aturan untuk demonstrasi bukti sosiologis. Kami hanya memiliki satu cara untuk menunjukkan bahwa satu fenomena adalah penyebab dari yang lain. Hal ini membandingkan kasus-kasus di mana keduanya secara bersama atau tidak ada untuk mengetahui apakah variasi tampilan dalam kombinasi keadaan yang berbeda ini memberikan bukti yang tergantung pada orang lain. Saat fenomena ini dibuat secara artifisial, diproduksi secara hati oleh pengamat, metodenya adalah eksperimen layak. Di sisi lain, ketika produksi fakta sosial adalah sesuatu yang melampaui kekuatan kita untuk memerintah, dan kita harus bisa menyatukan mereka sebagai diproduksi secara spontan, metode yang digunakan adalah metode tidak langsung atau eksperimen atau metode komparatif. Kesimpulannya, sejak sosiologi bermula, doktrin filosofis yang besar telah menjadi kebiasaan untuk bersandar suatu sistem yang oleh karenanya telah didefinisi sendiri. Demikianlah yang terjadi berturut-turut positivis, evolusionis, dan spiritualis ketika seharusnya demikian puas dengan hanya menjadi sosiologi. Di sini bahwa kami harus ragu untuk istilah itu, yaitu naturalistik, kecuali kami maksudkan bahwa ia menganggap fakta sosial sebagai bisa yang dijelaskan secara alami. Dalam hal ini, julukan agak tidak berguna karena ini berarti bahwa sosiologi itu terlibat dalam karya ilmiah dan tidak seorang mistik, tetapi kami menolak tata tersebut jika ia memberikan makna doktrinal yang berkaitan dengan kekuasaan kosmik lainnya. Hari ini kemungkinan untuk menambahkan bahwa penelitian yang dilakukan atas dasar dan daily cenderung konfirmasi ini, tetapi pertanyaan untuk mengetahui apakah file sifat dari hubungan sebab akibat tidak termasuk semua konvergensi tidak diselesaikan dengan demikian. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.